Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Fenomena Era Disrupsi Digital dan Post-Truth. Dengan saya Ilham Kharismatullah dengan NIM 230405600029 dan teman saya Nailatul Husna dengan NIM 230405600015. Lanjut kita ke pembahasan awal, yaitu apa itu disrupsi digital. Era disrupsi adalah periode di mana perubahan yang signifikan terjadi akibat inovasi luar biasa yang mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Era disrupsi muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi digital. Hal tersebut memicu berbagai inovasi besar-besaran di ranah bisnis dan juga industri secara universal. Berikut adalah contoh dari disrupsi digital. Yang pertama yaitu chatbot, yang kedua vintage, yang ketiga telemedicine, yang keempat Internet of Things. Mari kita bahas satu persatu. Chatbot. Dengan hadirnya teknologi chatbot, komunikasi antara pelanggan dan perusahaan menjadi lebih efektif. Bot dapat menjawab beberapa pertanyaan secara otomatis, sehingga tim customer service hanya perlu menangani pertanyaan yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu vintage. Financial technology atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dan konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Yang ketiga yaitu telemedicine. Telemedicine adalah penggunaan teknologi untuk menghubungkan penyedia layanan kesehatan dan pasien secara virtual, seperti chat dengan dokter, terapi mental, dan juga medical check-up. Ini memberikan alternatif untuk kunjungan kantor secara langsung dan memastikan akses ke layanan kesehatan terutama bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke perawatan. Selanjutnya yaitu Internet of Things. Internet of Things atau IoT mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek lain yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan. Memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan bertukar data. Keterkaitan ini memungkinkan otomatisasi dengan pengoptimalan berbagai proses, meningkatkan efisiensi dan menciptakan peluang baru di berbagai industri. Berikut adalah beberapa dampak dari disrupsi digital. Yang pertama yaitu perubahan dalam cara kerja. Era disrupsi digital telah mengubah sistem ekonomi dan bisnis secara signifikan. Perusahaan beralih ke model bisnis digital seperti e-commerce dan terus berinovasi dengan produk baru. Teknologi seperti AI dan Big Data meningkatkan efisiensi operasional dan membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. Globalisasi dan akses pasar menjadi lebih mudah, memungkinkan perusahaan kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global. Yang kedua yaitu perubahan dalam gaya hidup. Di bidang pendidikan, teknologi digital telah membuka akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan beragam. Pembelajaran online dan kursus daring memungkinkan siapa saja untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, ini juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Yang ketiga yaitu perubahan dalam budaya. Selain itu, disrupsi digital telah mengubah pola konsumsi budaya. Akses mudah ke berbagai konten digital seperti musik, film, dan buku telah mengubah cara kita mengkonsumsi dan menghargai budaya. Platform streaming seperti Netflix dan Spotify memungkinkan kita untuk menikmati konten dari berbagai belahan dunia, tetapi juga dapat menyebabkan homogenisasi budaya dan hilangnya keunikan budaya lokal. Yang terakhir yaitu perubahan dalam komunikasi. Media sosial dan platform digital lainnya telah menjadi alat utama untuk berkomunikasi, memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang
di seluruh dunia secara instan. Namun, ini juga menyebabkan penurunan interaksi tatap muka dan dapat mengurangi kualitas hubungan sosial. Selanjutnya yaitu definisi era post-truth. Fenomena post-truth adalah kondisi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Steve Teschich pada tahun 1992 dan menjadi populer pada tahun 2016 ketika Oxford Dictionaries menobatkannya sebagai Word of the Year 20. Dalam era ini, kebohongan bisa menyamar sebagai kebenaran dengan memanfaatkan emosi dan perasaan masyarakat. Media sosial dan platform digital lainnya seringkali menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi keputusan politik dan sosial. Baiklah, berikut beberapa karakteristik era post-truth. Era post-truth memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama, emosi dan keyakinan. Dalam era ini, kebohongan bisa menyamar sebagai kebenaran dengan memanfaatkan emosi dan perasaan masyarakat. Kedua, penyebaran cepat. Media sosial dan platform digital lainnya memfasilitasi penyebaran ini karena informasi dapat dibagikan dengan cepat dan luas. Ketiga, polarisasi. Masyarakat cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, meskipun informasi tersebut tidak didukung oleh fakta objektif. Lalu ada dampak dari era post-truth. Dampak yang pertama adalah ketidakpercayaan. Dalam ranah sosial, penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi publik dan media. Ketika masyarakat terus-menerus terpapar hoaks, mereka mungkin menjadi skeptis terhadap informasi yang benar dan valid, yang pada akhirnya merusak kepercayaan sosial. Kedua, ada disinformasi. Informasi palsu seringkali disebarkan dengan sengaja untuk memanipulasi opini publik, menciptakan sensasi, atau merugikan pihak tertentu. Secara keseluruhan, dampak informasi palsu terhadap keputusan politik dan sosial sangat merugikan, mengancam stabilitas demokrasi dan kohesi sosial. Lalu yang terakhir dari dampak era post-truth adalah polarisasi sosial. Hoax juga dapat memicu polarisasi politik, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Polarisasi ini dapat menghambat dialog konstruktif dan memperburuk ketegangan sosial. Berikut adalah beberapa strategi dalam menghadapi disrupsi digital dan post-truth. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital membantu masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan informasi yang menyesatkan. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk memverifikasi fakta, mencari sumber yang terpercaya, dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya adalah kolaborasi dan inovasi. Dalam dunia pendidikan, integrasi teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan alat digital seperti komputer, tablet, dan platform e-learning memungkinkan proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan personal. Terakhir, ada regulasi. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung literasi digital dan melawan penyebaran informasi palsu. Sedangkan sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, dapat berkontribusi dengan menyediakan alat dan platform yang mendukung literasi digital dan keamanan informasi. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah era disrupsi digital dan fenomena post-truth telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Disrupsi digital mengubah model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan peluang baru, tetapi juga menantang tenaga kerja tradisional serta memicu polarisasi sosial. Sementara itu, fenomena post-truth yang ditandai dengan penyebaran informasi palsu dan pengaruh emosi dalam membentuk opini publik mengancam stabilitas politik dan kepercayaan sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, literasi digital sangatlah penting.
pendidikan, dan media harus berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menilai kredibilitas informasi dan mengidentifikasi hoaks. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan alat yang efektif dalam melawan penyebaran informasi palsu. Secara keseluruhan, dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat mengatasi dampak negatif dari era disrupsi digital dan post-truth, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan siap menghadapi dinamika dunia digital. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.